Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah DKM Masjid Al-Ikhlas DSD 16 yang dirahmati Allah, Bapak Ibu jamaah masjid yang insya Allah senantiasa mendapatkan kasih sayang, ridho darinya. Baik Bapak Ibu, ini satu metode liqa tatap muka yang biasanya bersua langsung, ya offline, ini online ini ya. Jadi kondisi seperti ini memang menuntut kita untuk bisa berubah ini ya. Sebab kata satu pepatah, kalau ingin maju ya harus berubah gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi metode seperti ini dengan adanya COVID, kehidupan juga berubah dari sisi sarana dan prasarananya ini. Baik, materi yang ditawarkan kepada saya adalah sebagaimana yang tertera di dalam materi ini ya, Pak ya. Adab dan ilmu, ya. Adab dan ilmu. Bahwa kemudian yang namanya menuntut ilmu itu adalah sangat penting, sangat urgen keberadaannya di dalam ajaran keislaman kita, ya. Hidup itu seolah-olah ingin kita katakan adalah belajar. Kalau tidak ingin belajar ya tidak usah hidup. Kalau kita hidup tanpa belajar, ya kita akan pincang ya. Kata Imam Al-Ghazali bahwa dalam hidup ini iman dan ilmu, ya. Iman itu kalau tanpa iman kita hidup itu buta namanya. Kalau tanpa ilmu kita hidup itu namanya pincang, gitu ya. Jadi saya kira antara keimanan dan keilmuan, wawasan, belajar, prosesnya adalah belajar, ini menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin ya. Dalam hadis Nabi ini bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah ya. Jadi apa yang perlu dipelajari saya kira adalah yang paling penting pertama tentu yang terkait dengan fardu ain ya, kewajiban-kewajiban yang sifatnya untuk diri sendiri. Salah satu di antaranya adalah membaca Al-Qur'an, bacaan-bacaan sholat kita ya. Saya kira itu ya. Jadi apalah gunanya kalau misalnya kita belajar sampai ke luar negeri, sampai ke tinggi hal-hal yang berbau keduniawian, tetapi hal-hal yang berbau keukhrawian kita tidak tahu. Belajar membaca Al-Fatihah misalnya, kita tidak mau tahu karena kita menganggap, memandang itu bukan bidang kita, saya kira ini salah kaprah namanya. Ya. Sebab yang menyelamatkan kita ini adalah bacaan-bacaan yang bersifat fardu ain itu. Dan memang Islam sangat memberi perhatian yang besar di dalam hal ini yang ditandai dengan wahyu yang pertama turun. Ya, bahasa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca itu bagian dari proses kita belajar. Belajar itu adalah membaca. Baik membaca secara kauniyah maupun kauliyah. Kauliyah itu adalah teks, ya. Teks, tulisan. Kauniyah ini adalah membaca kehidupan kita. Tanda-tanda bahwa adanya COVID-19 yang lagi mendera kita ini ya perlu kita baca. Dengan membaca itu kita akan bisa memahami bagaimana respon kita terhadap situasi, kondisi yang kita hadapi bersama. Yang pasti bahwa dengan belajar kita adalah belajar untuk beradaptasi dengan kehidupan keseharian kita. Dengan belajar ini tentu ada aturan-aturan, ya, ada SOP-nya ya Pak ya. Dalam setiap sesuatu kita mengetahui ada standar operasional dan dalam belajar ini saya kira standarisasi aturan yang terkait dengannya adalah adanya etika, ya, adanya norma-norma. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Sebab judulnya ini kan adab dan ilmu, ya.
kita melihat bahwa Bapak, Ibu-ibu, bahwa di dalam kehidupan kita ini apa ya? Banyak orang yang pintar, ya. Banyak orang yang pintar yang kita harapkan bahwa kepintarannya itu kemudian melahirkan kemaslahatan hidup bukan buat hanya diri tetapi adalah untuk masyarakat banyak. Tetapi menjadi bias ya, menjadi tidak konsisten dengan harapan itu ketika manakala banyak orang pintar yang justru mempergunakan kepintaran, wawasan, keilmuan yang dimilikinya itu justru kemudian digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yang hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, pada posisi seperti ini, etika itu sangat penting artinya. Etika, kesopanan, kesantunan, ya, membawa keilmuan di dalam kehidupan keseharian itu menjadi sangat penting. Saya kira ini etika kaitannya ya. Dan inilah yang akan coba saya sampaikan terkait dengan materi yang ditawarkan kepada saya ya. Etika yang pertama terkait dengan dalam materi ini kaitannya dengan ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, ya. Jadi segala sesuatu itu adalah kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan rohani seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sejak awal perintah membaca, perintah belajar itu sudah langsung dikaitkan dengan persoalan keimanan, ya. Jadi keimanan ini semacam tali pertama yang mengikat bagi seorang pelajar. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa tidak ada gunanya belajar itu manakala tanpa disandarkan kepada kesadaran kita sebagai makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak yang seringkali kita dengar misalnya kisah Imam Syafi'i yang susah belajar menghafal itu, ya. Ketika beliau mengatakan fa innal ilma nurun wa nurullahi la yusdari kasi. Jadi kalau nggak salah ikan beliau menyebutkan syaqautu ila waqi'i su'al hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, saya menghadap suatu waktu ke guruku ya untuk mengadukan, kok saya susah amat di dalam belajar ilmu. Saya susah menelaah, memahami dan menghafal ilmu-ilmu yang saya pelajari, yang saya telaah darimu. Apa kata gurunya? Wahai Syafi'i, bahwa ketahuilah ilmu itu adalah cahaya. Ya. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu hanya diberikan, tidak akan pernah diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya. Jadi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan pernah diberikan kepada mereka yang berbuat maksiat. Ya. Jadi bagaimana? Jadi ini menjadi satu kaitan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang murni, sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci, ya, yang kita pelajari, dia akan memberikan kebaikan. Dia akan mudah untuk kita pahami. Selanjutnya akan memberi barokah di dalam hidup kita, menopang kehidupan kita terkait dengan apa yang kita pahami, manakala ilmu itu kita tempatkan sebagai sesuatu yang bersih, ya, sesuatu yang suci. Tetapi manakala menuntut ilmu, di dalam kehidupan kita ini kita iringi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran syariah Islam. Kita banyak memperturutkan hawa nafsu, kita banyak mengiringinya dengan mengumbar sesuatu yang bersifat berbau seksual. Nah, saya kira ini akan mempengaruhi. Oke lah, banyak orang yang pintar, tetapi manakala hal-hal yang berbau maksiat mengiringinya di dalam membaca, di dalam memahami itu, yakinkan bahwa ilmunya tidak akan berkah. Bahwa barokah di dalam ilmunya itu banyak-banyak tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Itu musibah bagi orang lain. Dan ini yang kita jumpai banyak di dalam kehidupan keseharian kita. Ayat yang lain terkait dengan itu,
kita baca, Bapak, suatu saat ini, ini yang kedua ya Pak ya. Jadi yang pertama tadi bahwa ilmu itu adalah diawali dengan keimanan. Yang kedua, ilmu itu relatif mudah akan dipahami dan diamalkan ilmunya, ya. Jadi manakala berangkat dari yang pertama tadi sandarannya keimanan, itu buahnya kita akan lebih mudah memahami dan mudah mengamalkan, ya. Ini salah satu ayatnya di dalam surah Al-Baqarah. Ini Bapak kita tahu ya, 282 ini apa? Ada yang tahu ini? Surah Al-Baqarah 282 di ujung ini. Ini salah satu kelebihan 282 ini, inilah ayat yang paling terpanjang di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya. Jadi dia di sebelah kiri itu kalau mushaf yang mengikut rasamnya terhadap dari tanah suci Mekah ya di Madinah, maka di sebelah kiri itu satu halaman penuh itu. Ya, 282 itu terkait dengan pinjam meminjam, terkait dengan bisnis, ya. Itu di awal-awalnya dan di ujungnya wattaqullah wa yu'allimukumullah, ya. Terkait dengan respon kehidupan keseharian kita manakala sandarannya adalah bertakwa, adalah keimanan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin membuka pikiran kita, akan semakin membuka wawasan kita untuk bisa lebih tahu dan lebih paham. Wa yu'allimukumullah. Ketakwaan kepada Allah itu justru kemudian Allah akan mengajarkan kepada kita sesuatu yang kita tidak pahami, sesuatu yang kita tidak tahu. Suatu saat mungkin Bapak-bapak kita banyak menemukan keadaan sendiri, pengalaman sendiri, sesuatu yang kita tidak bisa, yang kita tidak sangka-sangka, kok saya bisa menyampaikannya, kok saya bisa menemukan solusi, menemukan jalan keluar, ya, dari sesuatu kondisi yang kita hadapi. Itu bisa jadi adalah buah dari ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita manakala awalnya disandarkan hanya kepadanya. Ya. Paling tidak mengawali segala sesuatu adalah dengan membaca basmalah. Ibda'u a'malakum bi bismillah, ya. Kita mengawali sesuatu dengan membaca basmalah. Seolah kita ingin mengatakan, ya Allah, saya ingin belajar, saya ingin bekerja, saya ingin melakukan sesuatu, izinkan saya ya Allah. Sandaran vertikal saya hanya kepadamu, ya. Bapak-bapak, Malik bin Anas ini seorang sahabat besar, seorang tabi'in, ya, tabi'in besar, Malik bin Anas, ya, kita ketahui bersama beliau ulama yang telah menginisiasi satu metodologi syariah yang hidup di Darul Hijrah, yang hidupnya mengajarnya di kota Madinah. Apa pesan ibunya kepada beliau ketika akan dikirim kepada seorang guru untuk belajar? Apa katanya? Wahai anakku, camkan pesan ibu, ya, pelajari olehmu adab Rabi'atur Ra'yi sebelum kau pelajari ilmunya. Rabi'atur Ra'yi ini adalah guru dari Malik bin Anas. Apa pesan ibunya kepadanya? Jangan dulu engkau belajar kepadanya, tapi pelajari dulu adab-adabnya, ya. Seolah-olah kita ingin mengatakan, ibunya ingin mengatakan kepada Malik bin Anas, hai Malik, kalaulah adabnya Rabi'atur Ra'yi, calon gurumu itu baik, maka teruskan untuk menuntut ilmu darinya. Tapi manakala adab-adabnya yang engkau pelajari darinya itu tidak membuat manfaat pada dirimu, tinggalkan dia. Ini sangat relevan dengan ayat yang kita baca tadi. Sangat relevan dengan wahyu yang pertama kali turun. Abdullah ibnu Mubarak mengatakan bahwa kadal adab ayyakuna sulusaddin, bahwa adab, posisi adab itu seolah-olah menempati 2/3 dari agama ini. Seolah-olah menempati 2/3 di dalam keberagamaan kita. Ilmu itu tidak sepenting dibandingkan dengan adab. Adab jauh lebih urgen keberadaannya,
Bahkan ruang lingkupnya akan lebih luas daripada keilmuan itu sendiri. Ya. Berikutnya di bawah ini Pak, la yanbaghi rajulu bi naw'in minal ilmi ma lam yuzayyin amalahu bil adab. Tidak ada tidak akan didapatkan, tidak akan bermanfaat, tidak akan ada guna seorang lelaki dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang didapatkannya tanpa ia kemudian menghiasi dirinya dengan adab-adab, ya. Nah ini apa pesan Imam Malik bin Anas radhiyallahu an rahimahullah, ya, kepada seorang pemuda Quraisy suatu saat, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Jadi pelajari adab dulu sebelum engkau mempelajari ilmu. Ya. Saya akan menjelaskan nanti di belakang Bapak-bapak apa yang dimaksud dengan adab, ya. Pelajari adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Lalu kemudian kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab? Karena dengan adab kita akan mudah untuk memahami ilmu. Ya, saya kira tadi ungkapan dari Imam Syafi'i ketika ia merasa kok susah memahami ilmu, ternyata pesan nasihat dari gurunya adalah tinggalkan maksiat, tinggalkan hal-hal yang berbau keduniawian, hubungkan rohanimu dengan Allah Subhanahu wa taala, sucikan, bersihkan dirimu, engkau insya Allah akan mudah untuk memahami ilmu. Coba kita lihat Pak dalam kehidupan ini, banyak kisah yang sudah digambarkan kepada kita di lembaga pendidikan, ya. Bagi anak-anak kita yang menghafal Al-Qur'an, itu sangat mudah untuk mempelajari ilmu. Bahkan satu penelitian menyebutkan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu 3 kali lipat percepatan pemahamannya terhadap ilmu pengetahuan yang ia pelajari ketimbang mereka yang tidak menghafal Al-Quran. Coba Bapak, ya. Menghafal Al-Quran ini kan refleksi daripada keimanan, refleksi daripada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Jadi ini juga erat kaitannya dengan misalnya salah satu adab menuntut ilmu itu, belajar ilmu itu adalah awali sesuatu itu selain dengan membaca basmalah adalah dengan berwudu. Sebab dengan berwudu kita mensucikan segala organ tubuh kita ini adalah semacam ungkapan kita kepada Allah, permisi ya, permohonan izin kita kepada Allah untuk kita mempelajari ilmu agar ilmu itu kita bisa dapatkan secara baik, kita bisa pahami secara cepat dan memberikan barokah, ya. Bersihkan diri, bersihkan dosa-dosa dengan cara berwudu, ya. Jadi ketika berkumur, ya Allah, agar semua dosa yang pernah keluar dari lisan ini berguguran bersamaan dengan bergugurannya air wudu yang keluar dari diri kita. Jadi di dalam berwudu Bapak-bapak yang kita baca bersama dalam satu hadis, hatta akhiral qutr minal wudu minal ma, sampai butiran-butiran akhir dari air wudhu itu refleksi daripada bergugurannya dosa-dosa. Oleh sebab itu ketika kita berwudhu, ya, wajah, kepala, telinga, lengan, jangan diusap itu, Pak. Jangan diusap dengan kain, dengan tisu. Biarkan dia kering dengan sendirinya. Biarkan air wudhu itu berguguran bersamaan dengan bergugurannya air wudhu tadi itu. Karena itu menggugurkan dosa-dosa. Ya. Bahkan para ulama kemudian mengatakan seperti ini, seperti di bawah ini Pak, ta'allamna al-adaba salasina aman wa ta'allamna al-ilma ishrin. Ya, kami telah mempelajari adab selama 30 tahun. Dan kami belajar ilmu itu selama 20 tahun. Ini adalah analogi kepada nasihat pemahaman untuk kita bisa pahami bersama bahwa adab itu begitu penting. Dia butuh waktu untuk dipelajari. Ya, kalau kita bawa kepada risalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau adab itu kaitannya dengan bahasa keimanan, maka risalah dakwah kota Mekah selama 13 tahun itu lebih panjang daripada risalah dakwah yang ada di Madinah yang kurang lebih 10 tahun. Artinya mempelajari
menguatkan, mengakseskan keimanan, akhlakul karimah di dalam diri seorang sahabat itu jauh lebih penting ketimbang ilmu pengetahuan. Sehingga ketika berada di kota Madinah selama 10 tahun diajarkan syariah, diajarkan untuk meninggalkan hal-hal yang selama ini mereka lakukan, keilmuan, ya, itu dengan mudah mereka tangkap, para sahabat menangkapnya. Kenapa? Karena bahasa keimanan itu seolah sudah membersihkan, mensucikan diri para sahabat tadi. Ya. Coba, Pak, ini dalam ayat Al-Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah ayat 5, itu masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan, ya, mereka yang mempelajari Taurat, ya, ini kepada para rabi. Rabi ini adalah pendeta-pendeta para Yahudi ini, Pak, ya. Ulama-ulama Yahudi, ilmuwan-ilmuwan Yahudi, ya. Itu ketika mereka mempelajari Taurat, mempelajari kitab suci Taurat, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini seolah-olah seperti laksana himar, keledai yang membawa sejejeran buku, ya. Sejejeran buku, banyak buku tapi tidak ada manfaat baginya, ya. Ya, setumpukan buku. Ya. Sia-sia, ya. Seseorang yang telah mempelajari ilmu tetapi kemudian mereka mendustakan terhadap apa yang mereka pelajari. Artinya bahwa kaum Yahudi ketika mereka mempelajari Taurat, mereka hanya mengambil sisi yang memberi manfaat kepada mereka, tetapi tidak semuanya mereka yakini. Artinya bahwa kitab Taurat adalah mengajarkan tauhid, risalah la ilaha illallah, tauhid kepada Allah, itu justru yang paling esensi mereka tinggalkan. Ya, mereka tinggalkan. Di dalam kitab suci yang turun kepada para anbiya, itu semuanya menginformasikan bahwa akan turun di akhir zaman kelak, akan turun di akhir nanti nabi penutup, ya, nabi penutup, nabi akhir zaman yang akan menjadi nabi sampai manusia terakhir. Dan ini semua, baik yang ada di Injil maupun di Taurat, oleh para penganutnya itu dikesampingkan. Itu tidak diyakini oleh mereka, sehingga digambarkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5 ini bahwa mereka mempelajari kitab Taurat tapi itu tidak memberi manfaat apa-apa. Laksana binatang keledai tadi yang membawa setumpuk buku hanya memberatkan buat mereka. Ya. Ini yang digambarkan ini ketika tidak ada adab, tidak ada penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Mereka hanya akan mengambil Rabi dari kaum Yahudi hanya mengambil manfaat tetapi mengabaikan sesuatu yang cukup esensi dari kehidupan mereka. Ya. Ya, Rabi. Jadi ini perumpamaan Rabi yang Rabi. Baik, berikutnya Pak. Al-Imam Syafi'i ini terkait juga dengan adab-adab di dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan nih, lan sanalal ilma. Bagi teman-teman, bapak-bapak yang dari pondok pesantren ini sangat paham dengan ungkapan ini. Ini kita baca di dalam mahfuzat, ya. Mahfuzat itu ungkapan-ungkapan hikmah, salah satunya dari Imam Syafi'i, ya. Ini ada 6 unsur di dalam ungkapan Imam Syafi'i yang bagi seorang thalib, pelajar, mahasiswa perlu memahaminya. Agar apa? Agar kemudian mendapatkan ilmu itu secara baik, ya. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayan. Ya. Wahai saudaraku, saya akan menyampaikan kepadamu ilmu, ya. Tidak akan engkau mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat, 6 hal. Saya akan menyebutkan secara terperinci kepadamu. Yang pertama itu adalah zakat. Perlu ada kecerdasan.
ya. Jadi memang kecerdasan itu juga perlu ada di dalam kita mempelajari ilmu ini. Oleh sebab itu kecerdasan ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang tua, ya seringlah didoakan kepada anak-anak kita ini, Pak, mengusap kepalanya, membaca sholawat atasnya agar kepintaran barokah kepada anak kita ini adalah sesuai dengan harapan kita pada masa yang akan datang. Wahirsun. Hirsun ini perlu ada ambisi, perlu ada semangat, perlu motivasi tinggi, ya. Jadi kita memotivasi anak-anak untuk belajar itu perlu senantiasa seiring dengan usia mereka, seiring dengan tatap muka seorang guru kepada siswanya, kepada mahasiswanya, itu perlu motivasi, ya. Itu ada di dalamnya. Itu bagian dari semangat, ya. Lalu kemudian apa ini? Wasuhbatil ustad. Wasuhbatil ustaz. Membersamai seorang guru. Ya, membersamai seorang guru. Jadi perlu ada penghormatan kepada seorang guru. Saya teringat dulu, Pak, kita waktu di pesantren itu ketika bersama dengan guru, kita ketika guru sudah ada di depan, kita diam itu. Kita diam dalam arti siap untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Ya. Kita tunduk, kita hudu, kita tawadu, ya. Kita tidak pernah bersuara kencang, ya. Ini kalau kita bandingkan sekarang, Pak, ini ya berbeda ya masanya, ya. Di pondok misalnya itu anak-anak di pondok pesantren misalnya anak-anak dianggap kurang aktif. Tapi justru ketika mereka sudah keluar dari sana, ilmunya sangat keberadaannya di masyarakat itu memberi manfaat yang banyak kepada masyarakatnya. Ada apa? Sekiranya berbicara barokah, berbicara keberkahan dari persahabatan, ya, kebersamaan seorang santri kepada guru-gurunya, ya. Ada seorang sahabat dulu, Pak. Ada seorang siapa ini? Ada riwayat dari kisah siapa ini, muridnya itu ketika datang kepada gurunya ingin minta izin agar belajar darinya, apa kata gurunya kepadanya? Kamu nggak usah ikut belajar, kamu jadi pelayan saya saja. Pelayan dalam arti kebutuhan-kebutuhan pribadi sang guru itu diminta kepada calon muridnya ini untuk dia yang melakukannya. Oke, siap. Samina wa ata'na terhadap perintah gurunya. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata seorang murid tadi ini yang ketika lalu lalang saja ketika guru mengajar, ia hanya mendengarkan selentingan, lalu kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh gurunya, itu justru membawanya menjadi seorang ilmuwan. Ya, ini lupa nih siapa ya, Pak, ya. Ada dalam riwayat yang seringkali disampaikan oleh para asatidz, oleh para dai, bahwa kebersamaan dengan seorang guru itu begitu penting. Lalu kemudian yang berikutnya adalah pentingnya kita butuh waktu di sini, ya. Jadi hidup itu adalah seiring dengan waktu. Oke, baik, Pak, ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan adab, perlu ada keimanan. Yang kedua adalah bahwa dengan keimanan itu kemudian kita akan mudah memahami ilmu, kita akan mudah mengamalkan ilmunya, ya. Kita akan mudah mengamalkan ilmu yang kita lakukan manakala didasarkan kepada adab-adab di dalam belajar. Yang ketiga, Pak, keteladanan. Ya, keteladanan. Seorang yang belajar itu adalah belajar untuk menjadi tauladan. Dan yang paling penting di sini yang perlu kita pahami, seorang guru. Ini simbolistik, Pak. Penyampaian seorang guru itu adalah simbol. Seorang pimpinan, seorang orang tua, seorang kepala, seorang ketua, dimanapun ia berada, ketika ia diberikan kewenangan untuk membawahi orang lain, maka pada saatnya yang paling pertama perlu dipahami olehnya adalah dia perlu menjadi seorang yang memiliki tauladan, ya. Sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, firman Allah kepada baginda Nabi,
Wa ma buistu illa liutammima makarimal akhlak. Ini keteladanan. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Ya, bahwa sesungguhnya saya diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan baginda Nabi kita tahu bersama kejujuran, amanah, ya, fatona, tabliknya itu menjadi bagian dari kehidupan beliau sehingga ketika diangkat menjadi nabi bahwa orang-orang di masyarakatnya itu tidak lagi mendustakannya, ya, dari sisi akhlakul karimah beliau. Karena memang semenjak kecil, semenjak masih kanak-kanak, remaja, sampai kemudian dewasa dan seterusnya, ini memberi kepercayaan, ya, memberi trust kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa beliau memang sangat pantas. Beliau menjadi contoh, beliau menjadi suri tauladan bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Ia menjadi bapak yang dihormati, ia menjadi suami yang dihormati, ia menjadi kepala negara, kepala agama dan seterusnya, ya. Kita melihat ini bahwa Imam Syafi'i, ya, suatu saat memberi nasihat. Nah, ini nasihat Imam Syafi'i kepada Imam Abu Abdis Somad, guru dari anak Khalifah Harun ar-Rasyid. Kita tahu bersama di masa Basiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah raja yang sangat sukses di dalam menjadi khalifah. Apa pesan Imam Syafi'i kepadanya? Wahai Abu Abdis Somad, sebelum engkau mengajarkan kepada anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid, perbaiki, bersihkan, sucikan dirimu terlebih dahulu sebelum engkau mengajarkan ilmu kepada mereka. Ya, perbaiki dirimu dulu. Ya, karena sejatinya paradigma keilmuan itu akan muncul di dalam kehidupan perseorangan, di dalam kehidupan sosok pribadi seorang guru. Nah, ini ada ungkapan yang cukup menarik ini. Ini muncul di sekolah-sekolah agama ini, ya. Ini kalimat yang dalam bahasa Arab, Bapak-bapak, ini diungkapkan oleh seorang pimpinan pondok pesantren yang terkenal di tanah air kita ini, dari Gontor, ya. At-tariqatu ahammu minal maddah. Walakinnal mudarris ahammu minat tariqah. Bal ruhul mudarris ahammu minal mudarrisi nafsihi, ya. Metode itu lebih penting, ya, daripada mata pelajaran, ya. Bahwa ada mata pelajaran, tetapi metode lebih penting daripada mata pelajaran. Metode penyampaian sebuah mata kuliah, satu bidang studi, itu sangat penting di dalam tersampaikannya ilmu pengetahuan kepada seorang siswa dan mahasiswa. Akan tetapi bahwa keberadaan seorang guru, ya, di dalam menyampaikan metode ilmu pengetahuan itu jauh lebih penting, ya. Ketauladanan, keilmuan, kewaraan, ya, kezuhudan, kesucian akal, pikiran, rohani yang dimiliki oleh seorang guru itu jauh lebih penting daripada seorang guru. Artinya bahwa guru itu sangat penting artinya di dalam proses belajar mengajar. Ada guru, ya. Jadi ada mata pelajaran, ada metode penyampaian, lalu kemudian ada sosok seorang guru. Tapi bukan hanya seorang sosok guru, ternyata ruhul mudarris, ya, rohani, ya, seorang guru itu jauh lebih penting. Sikap, ya, ketauladanan seorang guru itu jauh lebih penting daripada sekedar hanya sebagai guru itu sendiri. Dari sini Bapak-bapak, saya ingin menyampaikan hal penting bahwa di dalam kehidupan ini ada, coba saya ingin menganalogikan pada kebenaran dan sikap untuk menjadi benar. Nah, bahwa agama itu benar. Risalah yang turun kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kita pelajari ini adalah sesuatu yang mutlak kebenarannya. Tetapi pensikapan kita terhadap nilai-nilai kebenaran itu adalah hal yang lain. Artinya bahwa belajar itu adalah sesuatu yang benar. Mensikapi sesuatu yang kita pahami itu adalah menjadi benar. Saya ingin memberikan contoh, Bapak-bapak. Ketika kita membaca kitab suci Al-Quran,
itu adalah benar. Membaca buku itu adalah benar. Tetapi ketika kita besar membaca Al-Quran, lantas kita tetap membaca Al-Quran, ini namanya menjadi benar. Jadi kita sejak kecil belajar Al-Quran, itu benar. Ketika besar kita tetap membaca Al-Quran, kita tetap rutin mengakrabi kitab suci Al-Quran, itu menjadi benar. Manakala sebaliknya, kita bisa membaca Al-Quran, tetapi tatkala kita dewasa, kita tidak membaca Al-Quran, ini namanya kita tidak menjadi benar. Sama, kita belajar sholat sejak kecil, itu benar. Tetapi ketika kita besar, lalu kemudian sholat bolong-bolong, sholat kita banyak tinggalkan, ini namanya menjadi tidak benar. Tetapi manakala tetap kita istiqomah di dalam aturan-aturan keberagamaan kita, kita benar dan kita menjadi benar. Artinya benar itu adalah sesuatu yang harus keberadaannya, tetapi menjadi benar itu adalah suatu pensikapan kita terhadap sesuatu yang benar tadi. Banyak orang yang sarjana misalnya, ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, sarjana hukum, master hukum, doktor di bidang hukum. Tetapi ketika ia terjun ke dunia politik, malah justru sebaliknya. Politik itu menjadi ajang bagi dia untuk hanya memperkaya diri sendiri, menginjak-injak hukum, tidak ada supremasi hukum, hanya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini namanya tidak menjadi benar. Ia benar, tetapi kemudian selanjutnya tidak menjadi benar. Inilah dalam saya disampaikan dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Terkait dengan ini, manis dada ilman. Ya, baru ingat ini. Manis dada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da. Ya. Siapa yang bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah hidayah dari Allah. Hidayah yang saya maksud itu persoalan pensikapan tadi. Persoalan kita menjadi benar tadi. Maka tidaklah ia bertambah ilmunya kecuali ia semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi semoga seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang kita pelajari bersama, seiring dengan usia yang semakin bertambah ilmu pengetahuan, wawasan, ya, seiring pula dengan bertambahnya kebijaksanaan kita, ya, kearifan lokal kita terhadap kehidupan keseharian kita, ini insya Allah adalah bahwa kita senantiasa diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manakala orang semakin pintar, justru kemudian keberadaannya negatif bagi orang lain, ini menempatkan dirinya tidaklah berkah, tidaklah mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi yang ada adalah justru semakin menjauhkan darinya. Ini yang kita baca seringkali ketika membaca kitab suci Al-Quran, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai pada ayat ini semua orang sama. Bahwa yang kita maksud adalah Tuhan yang satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang sholat itu semuanya sama. Tetapi ketika sampai kepada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki saya kepada jalan yang lurus. Artinya bagi seorang guru, bagi seorang pembina mengharapkan bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya. Memberi hidayah, memberikan manfaat kepada muridnya. Bagi seorang pebisnis, ia mengharapkan agar di dalam bisnisnya itu ada barokah, ada kebaikan-kebaikan buat masyarakat yang berinteraksi dengannya. Bagi seorang kepala keluarga misalnya, bahwa hidayah yang diminta, petunjuk yang diminta adalah agar barokah di dalam rumah tangganya. Iya Pak ya. Terakhir, yang saya mau sampaikan, sebab kalimat dari al-adab, ini dalam bahasa agama, itu disebut dengan ta'dib. Ya, adab itu ta'dib. Apa makna dari ta'dib? Saya ingin menggabungkan ta'dib ini dengan kalimat ta'lim. Ya, seringkali kita mendengar kata ta'lim ya Pak ya.
ada ta'dib, ada ta'lim, ada lagi tadris. Nah ini kalau nggak salah satu imam di Masjid Al-Ikhlas ini tamatan dari Fakultas Tarbiyah di UIN ini, ya. Itu akan paham dengan ini. Jadi ada ta'lim, ada tadris, ada ta'dib, ada tarbiyah. Nah, nama fakultasnya tarbiyah itu, Pak. Ya. Lalu kemudian ada lagi tahzib. Nah, apa perbedaan ini? Kalau ta'lim itu adalah transfer ilmu. Seorang guru, seorang dai, mubalik menyampaikan satu pengetahuan kepada pendengarnya, kepada para murid-muridnya. Kalau dia guru, dia seorang dosen menyampaikan mata pelajaran kepada mahasiswanya. Itu namanya taklim. Sementara tadris, nah ini ada kata tadris ya, yang pada akhirnya mudarris. Seorang guru namanya mudarris. Artinya ia mudarris itu ada menyampaikan ilmu, lalu kemudian ada usaha upaya di dalam dirinya untuk mengajak sang murid itu ya untuk terus-menerus mempelajari ilmu itu, ya. Mengajak untuk bisa mengetahui lebih dalam terhadap apa yang disampaikan. Sehingga seorang mudaris itu terus-menerus menyampaikan sesuatu yang disampaikan, ya. Lalu kemudian ta'dib, ta'dib di sini ini adalah peran seorang guru, seorang dai, seorang mubalik, seorang pimpinan, ketua dan seterusnya itu memberikan kesopan santunan, akhlakul karimah kepada seorang murid, kepada para pendengarnya. Ya, ada kesopan santunan di sana. Sebagaimana ta'dib tadi itu adalah persoalan persikapan. Ta'dib itu pensikapan. Ta'dib itu persoalan akhlakul karimah, performance seorang guru, seorang mubalik, penyampai di dalam menyampaikan pesan-pesan agama terhadap para pendengarnya. Ini adalah berbicara tentang keteladanan. Kalau tarbiyah ini lebih mendalam lagi. Sebab bisa jadi mencakup taklim, tadris dan ta'dib. Dia berbicara tentang kerohaniaan. Itu tarbiyah, ya. Ada lagi satu nomenklatur, Pak, antara akhlak dan adab. Nah, ini apa perbedaan? Sama apa beda antara akhlak dan adab? Ada perbedaan. Kalau akhlak ini bisa dipahami, didengar baik-baik, Pak. Akhlak itu adalah kaitannya dengan kebaikan-kebaikan, kemuliaan yang berhubungan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia kaitannya dengan proses penciptaan itu. Maka kemudian di dalam surah Al-Alaq kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqa itu menciptakan. Itu akar katanya pada akhirnya pencipta disebut dengan khaliq, yang diciptakan namanya makhluk. Sikapnya pada seorang makhluk itu namanya akhlak. Akar katanya sama. Sehingga kata-kata akhlak itu adalah kemuliaan, kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan di dalam hidup seorang manusia kaitannya dengan penciptaan dia. Pada akhirnya itu kaitannya dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita vertikal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu kaitannya adalah akhlakul karimah kita kepada Allah, bukan adab. Tetapi itu adalah akhlak seorang ciptaan, seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan akhlakul karimah. Sementara takdib itu adalah kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang kita peroleh berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan interaksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan seorang guru, dengan seorang ustadz, dengan orang tua, antara anak dengan orang tua, antara bawahan dengan pimpinan. Kemuliaan-kemuliaan itu adalah merupakan bagian daripada ta'dib. Jadi esensinya sama, kebaikan kemuliaan baik akhlak maupun adab itu adalah kemuliaan, kesopan santunan, ya, kebersihan, kesucian kita di dalam bersikap, tetapi orientasinya ketika akhlak itu adalah hubungan seorang hamba kepada Allah, kaitannya di dalam ibadah-ibadah yang ia lakukan.
Sementara adab itu adalah kaitannya dengan misalnya kita di dalam belajar mengajar, di dalam kita berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Saya kira ini Pak yang saya bisa sampaikan. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dihiasi dengan adab yang baik dan akhlakul karimah kita di dalam menjalani kehidupan ini. Baik hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan horizontal kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik Pak, saya kira sampai di sini penyampaiannya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Kajiannya menarik sekali bahwa kita harus mendahulukan adab, mendahului daripada ilmu. Yang selama ini mungkin kita banyak terbalik, belajar ilmu dulu baru belajar akhlaknya atau adabnya. Mungkin Bapak-Bapak ada pertanyaan? Dipersilakan. Ayo Pak Bagus. Silakan Pak Agus Kusnadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seperti tadi disampaikan bahwa adab lebih luas daripada ilmu. Nah, ini terkait dengan adab, menuntut ilmu. Apakah menuntut ilmu jika kurang ikhlas atau niatnya hanya sekedar ikut-ikutan, maka ilmu itu tidak akan pernah sampai pada diri kita. Dan bagaimana jika seseorang menuntut ilmu itu tidak menghargai seorang guru? Nah, sementara guru itu tidak ridho dengan perbuatannya, apakah ilmu itu bisa sampai padanya Ustadz? Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Pak, terima kasih pertanyaan sangat bagus ini. Saya sampaikan di yang kedua tadi ya, bahwa menuntut ilmu yang diiringi dengan adab itu akan lebih mudah memahami dan mudah di dalam mengamalkan ilmunya. Ya. Orang yang memiliki adab ini intinya adalah kesopan santunan, ya, akhlak, ya. Kalau bahasa ibadah itu adalah akhlak. Nah, di dalam hubungan interaksi kita kepada sesama ini adalah adab, ya. Kesopan santunan, ya, menjaga muru'ah, menjaga sikap, menghormati, ya, tidak ada kesombongan, kita jujur, kita sabar. Saya kira ini kesemua sifat-sifat yang baik di dalam hidup ini adalah bagian daripada adab yang mengiringi seorang murid, seorang pelajar di dalam membaca, di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ya, bahwa ketika ada hal-hal dari pensikapan kita yang bertolak belakang, ya, itu kemudian akan mempengaruhi. Kita akan susah untuk mendapatkan ilmu. Kalaupun ilmunya ia dapat, kalaupun pengetahuannya ia dapat, maka kemudian ia akan susah untuk mengamalkannya. Kalaupun ia bisa mengamalkan, maka barokah, ya, kebaikan, manfaat, ifadah, kebaikan, manfaat, ya, dari ilmu pengetahuan yang ia dapatkan, itu tidak akan memberi bekas yang banyak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini yang kita lihat, Pak. Saya maaf, dulu waktu di Azhar, ya Pak ya, saya dulu di Kairo, Mesir, di Azhar dulu, itu banyak-banyak teman-teman yang hidupnya semacam tidak memperhatikan muru'ah ibadahnya, sholatnya tidak benar, belajarnya tidak benar, ya, itu pada akhirnya banyak yang gagal di dalam belajar. Ketika tiba misalnya menghafal Quran, kita ada kewajiban menghafal Quran. Ketika menghafal Quran sudah tiba, itu akan sangat susah untuk menghafal itu. Demikian pula dengan pelajaran yang lain. Susah ilmu pengetahuan itu masuk. Ketika ada ketawaduan itu lawannya sombong. Ya. Kalau jujur lawannya berarti tidak jujur gitu ya. Kalau sikapnya sopan berarti sikapnya sombong gitu ya. Hal-hal yang berlawanan dengan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap positif di dalam kehidupan keseharian kita, itu kemudian akan susah, akan sulit. Kalaupun ilmu pengetahuannya ia dapatkan, sekali lagi, susah untuk kemudian ia akan bermanfaat kepada orang yang ada di
sekitarnya. Ini yang kita bisa belajar dari kehidupan keseharian, ya Pak ya. Orang-orang yang duduk di singgasana yang punya kewenangan, orang-orang yang punya kuasa, tetapi kekuasaannya dipakai untuk tidak hal-hal yang baik, tidak sejalan dengan agama. Saya kira ini adalah indikasi-indikasi bahwa ilmu yang dipahaminya, ilmu yang diketahui, wawasan kepintaran yang dipahaminya itu tidak berdasarkan kepada adab-adab yang Islami. Tetapi yang diiringi dengan adab, maka insya Allah ini akan memberi manfaat, akan memberi kebaikan di dalam kehidupannya di mana ia berada. Terlebih lagi tentu adalah untuk urusan-urusan akhirat kita. Ya. Saya kira itu Pak, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i itu. Sangat penting itu. Bahwa ketika ia datang ke gurunya, mengadukan sulitnya ia kemudian dinasihati oleh gurunya, tinggalkan maksiat. Ya. Tinggalkan hal-hal yang memperturutkan hawa nafsu. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu adalah cahaya. Dan cahaya itu hanya akan diberikan kepada mereka yang menjauhkan dirinya dari maksiat. Satu kata kunci dari gurunya, jauhi maksiat. Ya, dan ini bagian daripada adab-adab itu, karena maksiat itu berlawanan dengan bahasa keimanan. Ya, saya kira itu Pak. Ya. Bagaimana Pak Agus? Terima kasih Ustadz. Bapak-bapak ada pertanyaan lain? Ada satu lagi Bapak Agus. Oke, silakan Pak Edi. Ya, masih Ustadz. Mau tanya ini Ustadz, kedudukan ijazah dalam suatu ilmu gitu ya. Kita sering mendengar kalau kedudukan apa Pak? Ijazah. Oh, ijazah. Iya. Kan terutama di pesantren gitu. Kadang sering dengar kalau kita belum dapat ijazah ilmu tertentu itu katanya sebaiknya jangan diamalkan karena nanti sanadnya nggak nyambung gitu. Nah, pengen penjelasan tentang ijazah. Contoh misalnya tentang Ratibul Hadas, katanya kita perlu punya ijazah dulu kalau kita mau ngajarin itu ke saudara atau ke teman kita. Terima kasih, Ustaz. Iya. Ya, ini sangat baik juga ini Pak. Kata-kata ijazah, syahada. Ini kan secara simbolistik itu dilabelkan kepada mereka yang sudah selesai belajarnya. Tamat kanak-kanak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, itu simbol selesainya kita dari belajar itu adalah hak kita untuk mendapatkan ijazah. Dan itu sebagai bentuk pengakuan. Pengakuan sebagai bentuk simbol ridhonya seorang guru di dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid. Ya. Saya kira dalam bentuk adab-adab yang sempurna, ya saya kira disimbolkan dengan adanya ijazah itu, adanya syahadah itu. Misalnya seorang guru membacakan kepada kita tentang Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, Musnad Abu Dawud misalnya, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, membaca itu kitab-kitab hadis itu biasanya dari awal kalau kita mengikuti seorang guru, maka di akhirnya kita akan mendapatkan ijazah, mendapatkan syahadah. Apa yang Bapak sebutkan tadi itu semacam izin dari beliau untuk disampaikan. Ya, saya kira ini bahasa dalam bentuk yang sempurna gitu ya, bentuk yang seharusnya, bentuk yang ideal. Ya, bagaimana dengan kita yang menuntut ilmu lalu kemudian hanya mendapatkan dari orang per orang, dari seorang guru yang kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah bertatap muka, kita hanya membaca bukunya, lalu kemudian menelaah, lalu kemudian menyampaikannya. Apakah ini bukan bagian dari seolah-olah tidak mendapatkan izin untuk disampaikan? Saya kira juga tidak ya Pak ya. Saya kira juga kita tidak seperti itu adanya. Artinya bahwa dengan ada ijazah, adanya syahadah, itu kalimat ideal kita di dalam
kita menyampaikan, kita mengamalkan apa yang kita pahami. Tapi toh pada akhirnya ketika tidak ada, ya, kita tidak dapatkan, maka ini bukan berarti adanya larangan untuk menyampaikan, ya. Kecuali memang kalau dari sang guru itu mensyaratkan memang bahwa apa yang saya ajarkan ini mesti sudah disyahadakan. Ketika tidak disyahadakan, maka tidak ada hak bagi seorang murid yang tidak meminta syahadah kepadaku untuk disampaikan. Nah, ini saya kira ini namanya takhsis, ya, takhsis atau namanya muqayyad. Jadi mengkhususkan sesuatu yang berjalan secara umum. Bahwa apa yang kita pahami ketika orang menulis buku, lalu kemudian bukunya itu disebarluaskan, diperjualbelikan, itu sudah semacam izin darinya bahwa silahkan bagi siapa yang membaca buku ini, termasuk di dalam menyampaikan apa kandungan yang ada di dalam buku itu. Meskipun secara simbol langsung bahwa tidak ada ijazah, tidak ada syahadat. Tetapi kemudian dengan dicetaknya buku, disebarluaskannya buku itu, maka ini bagian dari izin secara simbol bahwa silahkan untuk mengamalkan, silahkan untuk mensyiarkan ilmu pengetahuan itu. Nah, ini Pak tadi kata kuncinya kecuali kalau ada seorang guru yang mengatakan secara muqayyad, ya. Jadi ada dalam istilah usul fikih mutlak, muqayyad itu secara khusus itu Pak, ya. Atau ada am khas, ya. Ada khusus, ada umum. Apa yang kita pahami bersama ini kan berjalan secara umum aja. Tapi ketika ada seorang guru yang mengatakan, saya tidak izinkan kecuali mengamalkan, mengajarkan ilmu ini kecuali ada izin dari saya. Nah, ini namanya khas. Ini namanya muqayyad. Nah, ini berarti masuk dalam pertanyaan Bapak tadi. Jangan disiarkan ilmu itu. Lalu belum mendapatkan syahadah darinya. Iya Pak ya. Iya, ya. Dalam bahasa usul fikih ini menurut hemat saya ini adalah al-ibratu li umumil lafaz, ya. Bahwa perumpamaan suatu kalimat itu adalah keumumannya. Apa yang kita pahami di dalam kehidupan kita secara umum ini berlaku bahwa misalnya di dalam mendapatkan ilmu kalau tanpa izin boleh nggak kita ajarkan. Kalau selama tidak ada muqayyad dari seorang guru tadi yang mengatakan tidak boleh dari saya, selama kalimat itu tidak ada ya kita boleh-boleh saja Pak, silahkan saja. Adapun ketika tradisi kulturnya, ini yang saya ungkapkan di awal tadi, ini dalam ranah yang ideal, seharusnya seperti itu. Tapi kalaupun toh itu tidak ada ya tidak masalah juga. Kalaupun ada ijazah, ada syahadat, saya kira ini yang ideal. Menambah keberkahan dari ilmu pengetahuan itu. Makanya Pak, biasanya kita ketika membaca kitab gundul, di pesantren itu biasanya kita diajarkan itu. Ya, kita membacakan doa dulu kepada muallif, pengarang kitab itu. Semacam izin kita kepada muallif secara rohani tentu ya, izinnya tentu tentang bahasa rohani untuk kita menelaah bukunya, lalu kemudian untuk menyampaikan ilmu pengetahuan itu suatu saat orang yang kita ingin sampaikan. Saya kira itu adab-adab Pak. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ada lagi nih Pak pertanyaan nih. Makin lama mungkin makin ramai nih. Lebih ramai nih kalau kita kajian di masjid nih kayaknya Pak Ustadz. Wah, ada berapa Pak? Ada berapa ini? Ada 3 lagi nih Pak Ustadz ya. Saya bacakan dulu Pak Ustadz ya. Ini mohon pendapat Pak Ustadz ini sekarang ini terkait dengan fenomena banyaknya orang yang hafal Al-Quran namun hanya sekedar hafal, tapi akhlaknya tidak sesuai yang ada di Al-Quran itu sendiri. Ini bagaimana Pak Ustadz pendapat Bapak? Menghafal Al-Quran tetapi sikapnya tidak sesuai dengan dengan Al-Quran. Iya. Ya,
ini juga kaitannya dengan yang ada dalam adab-adab tadi, Pak, ini. Ya, ini kaitannya juga dengan apa yang disampaikan tadi ini. Bahwa dengan kita adanya adab itu akan mudah memahami, mudah mengamalkan. Ya. Bisa jadi bahwa orang yang menghafal tadi itu hanya sekedar ada di bibir. Ada di bibir, ada di otak, ya. Tidak sampai ke hati, ya. Tidak sampai ke hati. Kurang perunungan di dalamnya, ya. Kenapa? Karena bisa jadi adab-adabnya kurang di awal, ya. Jadi, kalau pertanyaannya bahwa ada orang yang menghafal, lalu kemudian kok sikapnya tidak sesuai dengan kitab suci Al-Quran, menurut hemat saya ini perlu dipertanyakan hafalannya benar nggak itu ya. Dalam menghafal itu kan ada istilah mutkin ya Pak ya. Ada mutkin, benar-benar menghafal. Orang yang benar-benar mutkin, ya bacaannya, hafalannya mantap, bagus, itu insya Allah akan sejalan dengan sikap perilaku di dalam kesehariannya. Tetapi kalau ada orang yang dianggap, dipandang, oh itu hafiz itu, tapi sikapnya kadang bohong, ya kadang tidak jujur, ya keberagamaannya nampak sama saja dengan orang yang biasa-biasa saja, tidak menghafal. Saya kira ini perlu dipertanyakan, hafalannya benar nggak itu? Maksud saya sempurna nggak hafalannya? Itu biasanya Pak seperti itu akan banyak lupanya itu. Orang yang seperti ini akan banyak lupanya. Ya. Ini salah satu bab penerimaan hakim di Kementerian Agama, hakim pengadilan agama itu, saya tertarik dengan satu ungkapan dari salah satu hakim agung yang mengatakan begini. Seorang calon hakim agama itu kalau sudah hafal Quran tidak usah dites itu. Sebab ada ijazah itu kan sudah simbol ilmu pengetahuan dia. Yang kita mau tes ini kejujurannya, tentang ketawaduannya, tentang istiqomahnya. Kalau ada orang yang hafal Al-Quran dan hafalannya itu benar, tidak usah dites. Sebab orang yang seperti ini sudah diyakinkan bahwa ia akan benar di dalam hidupnya. Ia sudah belajar benar dan insya Allah akan menjadi benar. Jadi kalau ada orang yang sudah benar menghafal Al-Quran tetapi menjadi tidak benar karena sikapnya banyak yang mungkin dalam pandangan orang di sekitarnya tidak sejalan dengan bahasa Al-Quran. Nah ini yang saya ragu Pak tadi itu. Jadi benar mungkin nggak hafalannya? Mungkin itu sempurna nggak hafalannya? Mantap nggak hafalannya? Biasanya banyak lupanya itu Pak. Coba aja deh dites itu. Ya. Kalau persoalan sikap, nah ini Pak tadi ini bisa jadi adab-adabnya kurang, ya adabnya kurang. Bisa jadi itu Pak tadi. Saya ingin menguatkan ini. Pertanyaan Bapak ini bagus ini. Saya ingin menguatkan persoalan tadi itu bahwa sikap istiqomah itu sangat perlu di dalam hidup ini. Karena istiqomah itu adalah ungkapan ya apa yang saya sampaikan tadi, kita sudah belajar benar. Kita sudah belajar membaca Al-Quran. Mungkin bagus bacaan kita. Tapi sampai ke usia dewasa, manakala kita tidak mengakrabi Al-Quran, kita tidak pernah lagi memegang Al-Quran, ini namanya tidak beradab. Ini namanya tidak beradab. Artinya tidak menjadi benar. Iya benar, sudah belajar Al-Quran, tetapi kemudian menjadi tidak benar. Menjadi tidak benar ataukah menjadi benar itu persoalan persikapan. Sikap itu kan istiqomah, sikap itu jujur, sikap itu adalah sabar, sikap itu adalah kita tawadu, kita ikhlas. Dalam arti apa yang kita telah pahami, apa yang kita ketahui ketika semenjak awal kita sudah menjadi benar, ini namanya istiqomah, ya, dan menjadi benar. Inilah yang disebut dengan petunjuk ini, Pak. Ya. Ini disebut dengan hidayah tadi itu. Jadi hidayah itu tidak sekali, tapi hidayah itu adalah terus-menerus. Seiring dengan usia kita. Nah, misalnya dalam pembahasan tentang husnul khotimah, kematian, itu kan persoalan hidayah, Pak.
Ada orang yang muslim, ada orang yang mantan muslim. Ada orang yang mantan murtad, mantan kafir dan mantan muslim. Kalau mantan kafir itu kan hidayah namanya. Kalau mantan kafir, kalau mantan muslim itu nggak dapat hidayah. Kalau mantan kafir kan hidayah ya Pak ya. Mantan kafir, kafir menjadi muslim, menjadi mukmin itu hidayah. Tapi manakala mantan muslim, ia beriman di awalnya, tetapi ternyata menjadi murtad, menjadi kafir di akhirnya, ataukah minimal su'ul khotimah, itu tidak mendapat hidayah. Jadi hidayah, petunjuk yang kita dapat, yang kita minta dari Allah, ini istimrorianya terus menerus, kontinuitasnya ini terus menerus, tidak boleh terputus. Nah ini yang saya ingin sampaikan tadi. Baca surah Al-Fatihah itu hidayahnya perlu terus menerus Pak itu. Ya, kita seringkali minimal membaca surah Al-Fatihah berapa kali dalam sehari semalam Pak? Subuh 2, ya, duhur 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nah, sebanyak itu minimal yang kita minta adalah istimrorianya, kontinuitasnya. Terus menerusnya hidayah itu kita minta dari Allah agar hidayah ila siratil mustaqim, sampai ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang murtad, tetapi jalan yang muslim dan mukmin. Ini yang kita minta terus menerus. Ya. Jadi Bapak tadi menanyakan bahwa menghafal Al-Qur'an itu perlu juga sikap, saya kira hidayah. Kalaupun dia menghafal Quran lalu sikapnya berbeda, saya kira itu hidayahnya berkurang, bisa jadi hilang itu Pak hidayahnya. Gitu ya. Terima kasih Ustadz. Sudah jelas. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir ini kemungkinan ini akan saling berkaitan Pak Ustadz. Yang pertama pertanyaannya dari Ibu Alia. Apakah mempelajari adab itu juga termasuk mempelajari kehidupan sehari-hari dari ustadz yang menjadi panutan atau ustadz yang menjadi sari tauladan kita? Kemudian yang kedua, pertanyaan juga dari Pak Heru. Ustadz, bolehlah kita mencampur adukan, apakah boleh mencampur adukan adab yang dicontohkan Rasulullah dan adab dari tradisi nenek moyang? Baik Pak ya. Jadi yang pertama tadi, boleh nggak kita belajar adab dari guru-guru, dari ustadz-ustadz, dari dai-dai mubalik yang sampai kepada kita? Saya kira hidup ini adalah mencontoh dari satu orang ke orang lain. Ya, apa itu? Dalam satu ungkapan bahwa unzur man makila. Ya, unzur maqala wala tanzur man qala, ya. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ini kan keteladanan Pak itu. Ya. Ini adalah keteladanan bahwa orang yang menjadi contoh di dalam hidup ini itu adalah sangat dilihat dari sikapnya, ya. Dilihat dari sikapnya. Ini sangat mudah dibuktikan. Ketika penerimaan kita kepada sebuah komunitas, sebuah kelompok, kalau kita diterima di tempat itu berarti artinya bahwa kita bisa menjadi contoh buat mereka. Tetapi manakala kita ditolak di sebuah tempat, kita ditolak di sebuah komunitas, kelompok, ya, artinya bahwa kita tidak menjadi contoh yang baik buat mereka. Iya kan ya Pak ya? Artinya bahwa kita belajar dari seorang ustadz di Masjid Al-Ikhlas misalnya, kalau ada seorang guru yang terus-menerus diundang, itu kan berarti baik itu. Saya yakin bahwa Bapak, ketika misalnya menjumpai seorang ustadz yang sikapnya itu ternyata seringkali berbeda dengan apa yang disampaikan, Bapak akan mengatakan tidak usah undang lagi si fulan. Tidak usah mengundang lagi si ustadz ini. Mengapa? Karena tidak cocok, tidak pantas untuk menjadi contoh bagi kita. Ya. Dan tentu pada akhirnya contoh yang paling paripurna, paling sempurna di dalam kehidupan kita ini adalah kembali kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita ini, manakala ia beriman, manakala ia bertakwa, tentu itu akan senantiasa sejalan dengan sikap-sikap akhlak karimanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Iya Pak ya. Jadi pertanyaannya, boleh nggak kita mencontoh Ustadz dai yang kita seringkali dengar? Silahkan Pak. Saya kira itu bagus itu. Sejalan dengan ungkapan pesan dari orang tua dari Imam Malik bin Anas tadi. Sebelum mengirim Imam Malik ke gurunya, Malik, lihat dulu, pelajari adabnya. Kalau adabnya bagus, engkau lihat, belajar dari dia. Seolah-olah orang tuanya ingin mengatakan, Malik, kalau adabnya tidak baik, tinggalkan dia. Jangan ambil ilmu darinya. Jadi belajar, mencontoh ya kehidupan dari seorang yang menjadi panutan di tengah masyarakat kita, ini menjadi sangat baik. Dan memang agama seperti itulah, mencontoh dari orang-orang yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, Pak tadi, apa tadi yang kedua ini? Maaf, enggak. Mencontoh Rasulullah juga mencontoh adab dari tradisi nenek moyang, Pak. Oh ya, antara baginda Nabi dengan kultur, ya, kultur adat istiadat nenek moyang, ya. Saya kira ada satu kaidah yang mengatakan seperti ini Pak ini. Al-muhafazatu ala qadimis sholeh wal akhzu bil jadidil aslah. Ini satu kaidah di pondok pesantren ini, ya. Mari kita untuk memelihara suatu tradisi yang baik manakala ia sejalan dengan agama. Tapi kemudian selanjutnya mengambil sesuatu yang baru manakala itu memberi maslahat. Mari kita untuk memelihara sesuatu nilai dan norma yang berlaku sudah sejak lama, kalau ia tetap memberi manfaat, maslahat di dalam kehidupan keseharian kita, silahkan untuk tetap dipertahankan. Tetapi sesuatu yang bertentangan dengan agama, sesuatu yang tidak memberi maslahat kepada kehidupan kita, ya saya kira saatnya untuk ditinggal. Jangan dicontoh lagi. Ya. Jadi intinya bahwa kultur, kebiasaan, adat istiadat, kata kuncinya untuk kita bisa dipertahankan atau tidak, saya kira standarnya adalah keajaran agama. Manakala ia berjalan sejalan dengan syariah, silakan untuk dipertahankan. Tapi manakala ia bertentangan dengan syariah, saya kira saatnya untuk ditinggalkan. Saya kira itu standarisasi kita, Pak Ino. Ya, jadi ada dua standar secara umum. Pertama, sejalan dengan syariah. Yang kedua, sejalan dengan akal sehat manusia. Jadi kalau sejalan dengan agama, saya kira itu baik Pak itu. Ya. Apa itu? Salah satu hadis Nabi menyebutkan al-muslimuna ala syurutihim illa al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla halalan ahalla haraman au harrama halalan. Nah, ini menarik Pak itu. Bahwa orang muslim itu akan mengambil satu sikap, mengambil satu aturan, mempelajari sebuah nilai dan norma sesuai dengan yang mereka pahami, mereka sepakati. Kecuali yang mana? Kecuali kesepakatan nilai dan norma yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini kan artinya rujukannya kepada agama ini, ya kan? Ya. Jadi mengambil sesuatu yang baru juga nggak ada salahnya itu. Silahkan sesuatu yang baru muncul yang tidak ada dasarnya dalam agama, tetapi manakala ia tidak bertentangan dengan agama, silahkan. Ya Pak ya. Silahkan untuk dicontoh, silahkan untuk diambil manakala ia sejalan dengan nilai-nilai pemahaman kita di dalam beragama. Tetapi kalau ia bertentangan, saya kira ini saatnya untuk ditinggal. Hadis Nabi menyebutkan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Di dalam merespon kehidupan ini, silahkan untuk beradaptasi, untuk bersinergi selama ia tidak bertentangan. Bukan kalimat sesuatu yang ada sumbernya dalam agama, tetapi sesuatu yang tidak bertentangan. Iya kan ya Pak ya? Jadi hidup ini semakin meluas, berkembang, maju. Kalau ia terkait dengan kehidupan keduniawian kita yang perlu dipahami, ada nggak yang bertentangan dengan agama? Ya, ini bukan persoalan ibadah ya, persoalan kehidupan muamalah keduniawian ya.
Iya. Jadi terkait dengan hal-hal yang ada pada masa dahulu dari nenek moyang kita, tradisi, kultur, kata kuncinya kalau ia bertentangan dengan agama, ditinggal. Kalau ia sejalan dengan agama, sejalan dengan pemahaman, akal sehat kita, silakan untuk dipertahankan. Saya kira itu standarnya, Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kami rasa sudah cukup, waktulah yang membatasin kita. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah nih, kita kajiannya agak lama ini. Sebelum acara ditutup, mohon Pak Ustadz pimpin doa supaya kita dijauhkan dari wabah ini, Allah segera mengangkat wabah ini, dan mungkin kita bisa dipertemukan kembali dalam silaturahmi di masjid-masjid Allah. Silakan Pak Ustadz untuk pimpin doa. Baik, Pak. Mari kita sama-sama membaca doa bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Atas perhatiannya, kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Pembelajaran kita pada saat ini dengan sama-sama menghubungkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Astaghfirullahaladzim wa'fu anna ya karim ya maulana ya ma'bud. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'nfa bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadikan apa yang kami pahami ini membawa kebaikan, memberi manfaat di dalam kehidupan kami buat diri kami dan orang-orang yang di sekitar kami, manfaat buat kehidupan duniawi kami dan akhirat kami. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bukakanlah pintu ilmu itu sebagaimana engkau membukakan pintu ilmu tersebut kepada para ulama, kepada para wali, kepada orang-orang yang soleh di masa dahulu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wa na'udzubika minal junun wa na'udzubika minal juzam wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Ya Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, ya arsyal majid, ya mubdi'a ya muhid, irfa'lana, irfa'anna hazal waba, irfa'anna hazal waba. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar ya zal judi wal manni wal karami wal fadli wal ata wal ihsan. Allahumma ahsina kibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ana abduk wa nahnu ibaduk waqifun fi makanina hadza bitta'ab mutazallilun baina yaday narju rahmatak wa nakhsha azabak ya qadimal ihsan. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'a wizrana wa tad'a wizrana an tarfa'a zikrana wa tutahhira qulubana wa tunawwira kuburana wa taghfira lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka darajatil ula minal jannah. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak-bapak ya, atas perhatiannya, atas kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Bapak-bapak, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Pak.